Oke, selamat sore teman-teman, adik-adik semua di Indogeo. Hari ini kita akan bahas tentang paleogeographic map. Minggu lalu kita bicara tentang deposition and environment atau lingkungan pengendapan. Hari ini kita berangkat lebih lanjut tentang paleogeographic map. Jadi lingkungan pengendapan, tapi paleo ya, yang pada saat pengendapan. Jadi biasanya Miocene berapa juta tahun yang lalu ya. Jadi ini nantinya kita akan masuk ke play base exploration. Jadi kita punya peta untuk satu interval tertentu pada umur tertentu. Biasanya kita kasih warna berdasarkan phasis belt ya, phasis belt atau lingkungan tertentu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut dari sini. Jadi paleogeographic map, peta paleogeografi menerangkan tentang paleosetting, lingkungan pengendapan, deposition environment particular time. Jadi upper Miocene, lingkungannya seperti apa ya. Terus mapnya juga menunjukkan berbagai phasis belt ya, deposition different phases atau phasis belt. Kemudian ada deposition environment distribution, jadi penyebarannya sampai mana, ke barat, ke timur, ke utara. Paleogeographic map perlu di restore ya. Nah, ini terutama untuk daerah-daerah yang punya tektonik yang sangat kuat karena dia berputar ke kiri, berputar ke kanan ya, terpotong oleh sesar yang besar, ada terbuka grabennya atau apa itu. Jadi perlu di restore. Nah, jadi biasanya kalau dia intervalnya ceritanya hanya satu interval nggak apa-apa. Itu baik-baik aja. Tapi kalau sudah mulai dari Eocene ke Miocene, nah, tadinya dari utara, arahnya ke utara begitu, lama-lama dia bisa berubah ke timur, hanya karena areanya terrotasi. Ya. Jadi perlu dilihat apakah diperlukan untuk restore, dikembalikan ke tectonic setting. Kemudian kita juga perlu jelas itu data control ya, ini yang saya akan tekankan dalam presentasi ini. Di dalam peta kontrol data itu biasanya dari sumur, dari seismic data, dari outcrop ya. Banyak sumber. Dari well sendiri ada cuttings, ada biostratigraphy, ada log profile ya, ada core, kita tunjukkan seismic, juga seismic biasanya lebih regional. Kalau well itu hanya titik-titik saja. Kalau seismic itu dia ada lintasan, kemudian ada outcrop ya. Outcrop juga biasanya lebih besar daripada titik ya, tapi lebih sempit daripada seismic. Kecuali kalau outcropnya panjang, tapi tidak ada outcrop yang sepanjang seismic line lah. Jadi paleogeographic map ini contohnya peta ini. Ini ada garis pantai. Garis pantai ini offshore, ini onshore. Di onshore ini banyak sekali outcrop ya. Kita biasanya kita lihat kontrol dari pertama warna dulu. Apa sih warnanya? Nah, ini yang stable area itu lebih ke shelly. Jadi ini ada sedimen supply dari utara ke selatan. Sebelum saya buat ini, saya pikir sedimen supply itu dari selatan ke utara. Tapi setelah saya memperhatikan perubahan-perubahan dari sumur ke sumur, nih yang merah-merah ini sumur, yang biru-biru ini adalah seismic line, lintasan seismik, yang ini outcrop. Ya. Jadi kita membahas ini yang shelly, yang stabil. Sebetulnya ada juga tidal. Nanti kita lihat di sini nih ada tidal sand. Jadi shelly area ini dominated by shelly area, tapi beberapa tempat itu ada tidal sand. Ya, endapan pasang surut pasir, banyak pasirnya. Kemudian ini sand fairways, ini top set ini maksudnya delta ya, deltaic setting itu. Dia datang dari utara ke selatan. Jadi kalau pantainya dari sini kita pikir present day sedimen datang dari sini ke sana ya, present day. Tapi kalau kita lihat pada umur Miocene, kita bahasnya ini upper Miocene ya, ini upper Miocene.
Ini ada KLMNOP, ini biasanya nama-nama horizon dibagi-bagi, upper horizon itu dibagi-bagi lagi secara detail dalam interval-interval, dan setiap interval ini punya profil tersendiri. Ini ada sand shale-nya, yang kuning itu adalah sand, yang hijau ini adalah shale, lempung, serpihan. Yang kuning ini batu pasir. Kita bisa lihat ada yang coarsening upward, ada yang fining upward. Ini dari profile log. Kemudian ini nama-nama field-nya di sini ya. Yang isinya gas, yang merah ini gas, yang hijau ini adalah minyak. Oke. Jadi kita membuat peta seperti ini itu berdasarkan data sumur. Ini ada 4 sumur, sebetulnya banyak sih, tapi yang pakai untuk studi ini hanya 4 sumur. Kemudian lintasan seismik ya. Kemudian di sini ada outcrop. Jadi yang ini kuning sand, yang hijau ini distal sand fairways, jadi lebih distal, kurang distal top setnya delta top ini lebih distal. Kemudian di sini ada local high, karena ada sesar ini menghasilkan suatu tinggian, sehingga sedimen-sedimen itu terblokir. Ya, sedimen dari sini tidak bisa putara karena di sini ada patahan, jadi ada semacam dinding yang membatasi penyebaran dari pasir. Ya. Oke. Bagaimana bikin peta ini? Ya, pertama kita harus punya data control. Nah, jadi pertama outcrop control. Ini dari outcrop kita bisa lihat outcrop profilnya seperti ini, banyak shale. Kelihatannya banyak sand ya. Di sini kalau lihatnya memang kalau kita ambil foto, biasanya foto yang ada sandstone-nya. Tapi atau karena lebih menarik, banyak herringbone, crossbedding. Jadi crossbedding itu dari atas kayak tulang ikan gitu ya, dari atas kayak gini, dari bawah seperti ini, terus ada coarsening upwards ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari secara keseluruhan lebih banyak lempungnya ya. Ini ada channel features yang bentuknya kayak channel ya. Ini ada lensa seperti ini. Nah, ini dari outcrop. Tapi kalau lihat secara keseluruhan, wah ini bukan sandy tapi shelly, tapi ada memang beberapa interval itu ada sandstone yang masuk. Oke. Outcrop. Kemudian seismik. Ya, ini ada contoh dari selatan ke utara. Nah, ini seismiknya seperti ini. Saya interpretasi horizon-nya, terus sesar-sesarnya kita interpretasikan. Kemudian berdasarkan sumur, data-data sumur ini, kita bisa lihat yang mana sand, ya, yang mana yang batu pasir, mana yang lempung atau silt. Nah, ini yang saya bagi 3, yang kuning itu sand, yang abu-abu ini silty sand, yang hijau ini itu adalah shale, batu lempung, serpih dan pasir. Nah, ini lempung. Kita bisa lihat yang di sebelah sini dan sebelah sini ada batu pasir yang tebal. Tapi makin ke bawah makin tipis. Nah, ini interpretasi ya. Karena kita bisa lihat yang sebetulnya terkontrol adalah lapisan-lapisan sampai yang horizon ungu. Ya, sampai yang di sebelah sini ini ya interpretasi. Orang bilang interpretasi, kadang-kadang dibilang fantasi juga karena datanya sumbernya hanya sampai sini kan, sampai ini enggak ketahuan. Oke, jadi dari data sumur dan seismik, kemudian dari data sumur dan seismik tadi kita bisa misalnya dari interval sini ke sini, dari biru ke ungu atau biru ke orange coklat ini, kita bisa menghitung ketebalan dari sedimen ya, namanya isopac. Isopron atau isopac ya. Jadi di sini kalau isopron itu biasanya time, isopac itu dari meters ya, berapa ketebalan. Nah, dari situ kita bisa lihat nih ya. Jadi kalau petanya seperti ini, kita bisa nih yang tebal di sebelah situ makin lama makin tipis. Dan saya taruh juga hitungan net gross. Jadi lebih banyak sand. Ini banyak sandnya di sini low net gross, min jumlah pasirnya lebih sedikit. Ini pada horizon yang sama ya.
Jadi kita bisa lihat perubahan dari daerah-daerah yang kaya akan pasir dan semakin ke selatan semakin berkurang pasirnya. Artinya ini lebih dekat ke sumber dari pasir, ya. Nah, terus waktu saya buat seperti ini, saya juga coba cek di Google Map, di mana sih ada model-model seperti ini masuk akal atau tidak, ya. Jadi saya coba lihat juga di sini, misalnya di sini ada, ini present day, ya, hari sekarang. Kita bisa lihat ada sungai-sungai, dari sini kita bisa lihat ada cloud, ya, ada seperti awan-awan, itu kita bisa menginterpretasikan ini sedimennya datang dari sini, ada sedimen datang dari sini, ada area yang stabil yang tidak disuplai dengan sedimen dan segala macam. Ini cuma contoh aja. Oke. Kemudian dari sumur-sumur tadi itu kita bisa di flatten, ya, diratakan pada suatu horizon tertentu. Ini tadi kita bicara tentang KLMNO horizon, ini kita flatten. Ya. Di ini juga sebetulnya di seismik ini bisa juga ini K ini, ya. K yang paling atas KLMNO. Nah, ini K, ya, KLMNO. Ini K ini bisa di flatten juga. Kalau di seismik itu salah satu trik yang paling manjur, itu kita flatten horizon untuk lihat deposit environment. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, kalian bisa lihat ada progradation, ya, seperti ini progradation. Kalau ada lidah-lidah seperti ini, artinya sedimen supply datang dari kanan ke kiri. Semakin ke kiri semakin jadi lebih banyak shale atau serpihan, lebih banyak lempungnya. Ya, kalau dari sini kita masih belum kelihatan, ya, masih sulit. Apalagi kalau nanti ini di restore, di flatten, dikembalikan kepada posisi semula, ini kan terganggu oleh crustal fault, ini sesar-sesar seperti ini kan, memisahkan. Tapi sebetulnya kalau K ini semua kita flatten, kita bisa lihat cantik sekali dia progradationalnya ke selatan, ya. Ini dari utara ke selatan KKGG ini, oke, ini petanya tidak sama, tapi KKGG ini yang merah nih, ya. Oke, di sini ada juga KKGG-nya nih sebelah sini, ya. Oke. Kemudian ini KKGG ini bisa lihat jumlah sandstone. Ini yang kuning sandstone, yang hijau ini shale atau serpihan. Ya, kita bisa buat seperti ini. Dari data ini, dari data sumur, ada data litologi, tentunya dibantu dengan biostratigraphy untuk membuat korelasi, dan seismik untuk membuat korelasi, dan ada juga data core. Nah, dari core ini kita bisa lihat jenis-jenis bioturbasi, ya. Di situ ada banyak kerang mungkin, atau ada lubang-lubang seperti ini. Kita bisa lihat jenis-jenis fosil bioturbasinya seperti apa. Igno namanya, kalau bioturbasi itu namanya ignofosil. Jadi fosil yang dihasilkan bukan dari badan, dari tubuh dari hewan, tapi ditinggalkan karena dilintasi atau dibuat lubang. Jadi rekaman atau jejak dari pergerakan, ya, pergerakan atau cara hidup dari binatang-binatang tersebut. Jadi bukan binatang itu sendiri, tapi kayak jejak. Kalau di Grand Canyon itu bisa lihat jejak-jejak dinosaurus, nah itu namanya ignofosil juga. Tapi itu di daratan. Kalau ini di lautan, ya. Nah, kemudian kalian coba buat kartun. Ini saya buat pakai pensil warna aja. KKJJ ini ada crustal collapse yang saya bilang tadi. KKJJ dia ada tinggian sehingga sedimen-sedimennya banyak yang ponding, ya, terperangkap di balik sesar. Coba saya lihat. Jadi ini ingat aja KKGG ini ada horse, ya. Coba lihat di seismiknya nih. Nah, KKGG ini ada horse seperti ini, ya. Ada horse ini yang sebelah kiri yang lebih kolaps. Sebetulnya bukan ini horse memang, tapi di sini lebih ke multiple graben, ya, namanya crustal collapse. Nah, ini karena dia turun ke bawah, akhirnya letaklah dia si punggungan ini. Oke.
Jadi kita kembali ke sini, nah kita buat kartu sebenarnya untuk menjelaskan ya kira-kira sedimen supply-nya seperti apa. Jadi dari utara ke selatan, semakin ke selatan dia semakin hijau. Nah, kita bisa lihat channel-channelnya seperti apa masuk ini. Ya, ini perubahan dari sun dominated yang kuning menjadi shale dominated yang hijau. Ini slide saya yang terakhir dan kita stop di sini.